Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Karena kritik saya terhadap partai, kelompok, tokoh Islam selama ini, saya sering dicap anti-Islam, bahkan dicap murtad, kafir, atau musyrik. Orang-orang yang menuduh saya begitu mungkin akan heran kalau tahu bahwa saya sampai saat ini masih rajin melakukan sholat 5 waktu. Tanya saja pada kawan-kawan sekantor saya. Mereka tahu bahwa saya rajin sholat, walau mungkin memang tidak di waktu awal. Jadi saya tidak sholat maghrib saat azan maghrib baru saja terdengar. Saya bisa saja sholat maghrib ketika waktu isya sudah akan tiba. Atau kalau saya rasa perlu, saya akan gabungkan saja sholat maghrib dan isya di satu waktu. Bagaimanapun, saya tetap melakukan sholat 5 kali sehari. Saya buka video saya kali ini dengan contoh itu untuk menunjukkan bahwa saya itu adalah seorang pemeluk Islam yang taat. Namun pada saat yang sama, saya adalah pemeluk Islam yang percaya pada keberagaman. Misalnya saja, saya adalah Muslim yang tidak menganggap Islam adalah satu-satunya agama yang benar diturunkan oleh Tuhan. Saya menganggap Kristen dan agama-agama lain juga adalah agama yang benar diturunkan Tuhan. Begitu juga Buddha, Hindu, Konghucu, dan keyakinan dan kepercayaan lain. Menurut saya, Tuhan memang menurunkan beragam agama. Keberagaman di sini juga berarti keberagaman di dalam Islam sendiri. Di dalam Islam ada misalnya aliran Sunni, Syiah, Ahmadiyah, dan beragam lainnya. Juga ada orang-orang yang tidak merasa wajib sholat, wajib puasa, wajib naik haji, dan sebagainya. Saya sekarang percaya itu adalah hak masing-masing orang. Hanya karena saya melakukan sholat 5 waktu, tidak berarti saya menganggap mereka yang sholat hanya 3 kali, atau tidak rutin sholat, atau tidak sholat itu bersalah, atau menganggap mereka lebih rendah. Kami semua berdiri sejajar, tidak ada yang lebih benar dari yang lain. Dari dulu saya sebenarnya sudah percaya pada keberagaman, tapi dulu saya masih percaya bahwa memang ada keyakinan yang lebih baik dari yang lain. Bagaimanapun di masa lalu saya menganggap Kristen itu misalnya adalah agama yang sudah mengalami manipulasi, sudah diselewengkan. Kalau saya berteman baik dengan non-muslim, saya tetap berharap dia suatu kali akan dibuka hatinya sehingga menerima kebenaran Islam. Saya sedih kalau ada kenalan non-muslim yang meninggal sebelum dia memeluk Islam. Saya cuma bisa berharap Tuhan akan memaafkan dosa-dosanya. Tapi kini, ketika usia saya sudah melampaui 60 tahun, hati saya terbuka bahwa cara pandang itu naif. Seperti yang saya katakan, sekarang saya percaya tidak ada yang lebih benar dari yang lain. Yang menarik, cara beragama saya yang sekarang ini jadi jauh lebih menyenangkan, menenteramkan, membahagiakan. Tentu saja saya memahami bahwa Anda mungkin tidak setuju dengan pandangan saya. Itu adalah pandangan yang sangat wajar, dan saya akan hormati pandangan Anda. Saya tentu tidak keberatan kalau Anda menganggap pandangan saya salah. Tapi tentu saya berharap Anda tidak memandang saya sebagai musuh, atau sebagai orang yang ingin membuat Anda menjauh dari keyakinan yang Anda miliki. Saya menghormati Anda, tapi saya juga berharap Anda menghormati saya. Terus terang saya bersikap begini setelah melalui proses perenungan yang panjang. Tapi selama ini saya agak malas mengutarakannya karena saya khawatir dengan mispersepsi orang terhadap saya. Sampai kemudian saya seperti diingatkan lagi pada persoalan keberagaman dan kesetaraan keyakinan karena wafatnya Paus Fransiskus April lalu. Ketika itu publik mengenang kembali Sang Paus dengan mengutip kembali ucapan-ucapannya yang memang sangat mencerahkan. Antara lain soal sikap Paus terhadap agama di luar Katolik. Paus menganggap tidak hanya ada satu jalan menuju surga. Ada beragam jalan yang diajarkan oleh beragam agama. Saya tahu banyak pihak Katolik sendiri yang tidak bisa menerima pandangan Paus itu. Tapi fakta bahwa itu disampaikan oleh seorang pemuka tertinggi agama yang dipercaya 1,4 miliar penduduk dunia tentu punya arti penting. Saya merasa keyakinan tentang kesetaraan agama saya sama saja dengan apa yang diajarkan Paus. Dan bagi saya memang itulah cara yang paling masuk akal untuk memahami agama. Saat ini penduduk dunia mencapai 8 miliar orang dan pemeluk Islam mencapai 2 miliar orang. Kalau hanya Islam yang benar, hanya 2 miliar orang yang masuk surga dan 6 miliar lainnya masuk neraka. Logiskah itu? Menurut saya tidak.
Dan kalau Tuhan memang mengatur dunia dengan cara begitu, itu adalah tindakan yang tidak adil. Kalau itu yang terjadi, saya menganggap Tuhan tidak adil. Coba kita tanya, mengapa 6 miliar orang itu tidak percaya pada Islam? Jawabannya sederhana. Karena mereka memang ditakdirkan untuk tidak menjadi Muslim. Kemungkinan besar mereka lahir dari orang tua, keluarga, lingkungan, sekolah, pemuka agama, kitab suci, non-Islam. Mereka hanya mengenal agama mereka sepanjang hidup mereka. Kalaulah mereka pernah mendengar Islam, mereka hanya mendengar, bukan belajar. Kalaupun belajar, sangat mungkin tidak mendalam. Kalaupun belajar mendalam, mereka juga mengenal Islam melalui interaksi dan pemberitaan yang seringkali menunjukkan Islam sebagai agama yang menakutkan, tidak bersahabat, bermusuhan. Karena itu dalam pandangan saya, mereka menjadi non-Muslim karena mereka ditakdirkan menjadi non-Muslim. Dan yang menentukan takdir itu adalah Tuhan. Saya menjadi Islam karena Tuhan mentakdirkan saya menjadi Islam. Saya tidak pernah baca Alkitab Injil. Saya tidak pernah mendapat pelajaran kekristenan. Saya memang punya tetangga Kristen, tapi tingkat interaksi kami ya terbatas sebagai tetangga. Jadi bagaimana saya bisa jadi percaya Kristen? Kalau misalnya agama Kristen itu adalah satu-satunya agama yang benar, dan saya ditetapkan untuk masuk neraka, karena saya tidak memeluk Kristen, saya akan protes kepada Tuhan di hari akhir nanti. Saya akan bilang, saya tidak diberi kesempatan untuk cukup mempelajari Kristen. Saya akan bilang, saya dibesarkan dengan cara yang membuat saya tidak mungkin menjadi pemeluk Kristen. Jadi kenapa saya harus masuk neraka? Karena kesalahan keyakinan yang memang ditakdirkan Tuhan sendiri. Karena itulah kini saya percaya kita semua sama. Karena itulah kini saya percaya kita harus selalu mendukung keyakinan masing-masing pemeluk agama sesuai apa yang mereka pelajari selama ini. Buat saya, walau saya Muslim, saya misalnya harus membela orang-orang Kristen yang dilarang membangun gereja karena itu adalah hak asasi manusia yang mereka miliki sesuai dengan keyakinan mereka. Saya harus membela Kristen atau Katolik atau Buddha atau Hindu atau Konghucu atau kepercayaan lain karena mereka adalah saudara sesama umat ciptaan Tuhan. Mudah-mudahan para penonton bisa menerima penjelasan saya. Saya percaya tidak ada agama yang lebih benar di antara agama-agama yang kita bersama yakini. Kita sama-sama makhluk ciptaan Tuhan. Dan Tuhan melihat kita sama, sejajar, setara. Ayo gunakan akal sehat, karena hanya kalau kita gunakan akal sehat, hidup kita akan selamat.